Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga diberikan umur yang panjang dan kesehatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, Sang Raja Manusia, Tuhan alam semesta ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kisah ajaib yang menarik, yakni tentang seorang ulama besar dan waliullah yang bisa mendatangkan puluhan ikan di laut yang muncul ke permukaan. Kemudian beliau juga bisa berjalan di atas air, dan juga pengalaman beliau pernah dikejar oleh ular besar yang menyemburkan api. Namun sebelumnya para sahabatku, jika berkenan silahkan klik tombol subscribe di bawah ini untuk berlangganan channel saya dan mendukung channel saya ini untuk terus berkembang dengan kisah-kisah ajaib dalam Islam dan karomah waliullah, yang mana jika kita mau memaknainya dengan baik, maka insya Allah akan mendapatkan banyak manfaat dan hikmah yang baik dari video-video tersebut. Terima kasih banyak sebelumnya para sahabat-sahabatku semua sekalian. Ada seorang waliullah dari daerah Basrah yang merupakan generasi kelima dari golongan tabi'in. Beliau adalah Abu Yahya atau Malik bin Dinar al-Basri. Orang tua beliau merupakan seorang budak Persia yang menjadi murid ulama besar yang bernama Hasan al-Basri. Ada sebuah kisah ajaib yang menarik tentang asal-usul kenapa beliau dinamakan Malik bin Dinar. Itu adalah pada suatu hari Malik bin Dinar hendak melakukan perjalanan. Kemudian beliau menumpang ke sebuah perahu. Setelah perahu tersebut berada di tengah lautan, kemudian para awak perahu ini meminta ongkos kepada para penumpangnya. Namun sayangnya pada saat itu Malik bin Dinar tidak membawa uang sama sekali. "Bayarlah ongkos perjalananmu ini," ucap seorang lelaki bertubuh kekar sambil mendekat kepada Malik bin Dinar. "Maaf tuan, aku tidak mempunyai uang," jawab Malik bin Dinar. Orang itu kemudian berkata lagi sembari murka, "Jangan beralasan, kalau kamu tidak punya uang, kenapa kamu naik perahu kami?" Karakter seorang pelaut memang keras, sehingga pada saat itu Malik bin Dinar dihajar oleh para awak perahu tersebut sampai pingsan. Setelah Malik bin Dinar tersadar dan siuman, kemudian mereka berkata, "Cepat, bayarlah ongkos perjalananmu." Malik bin Dinar kembali menjawab, "Maaf tuan, saya tidak mempunyai uang untuk membayar ongkos perahu ini." Jawaban Malik bin Dinar ini kembali membuat para awak perahu itu hilang kesabarannya, dan untuk kedua kalinya kemudian mereka menghajar Malik bin Dinar hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, ketika Malik bin Dinar sudah siuman, maka para awak perahu ini kembali berkata, "Cepat, bayarlah ongkos perjalananmu." Malik bin Dinar kemudian kembali menjawab, "Maaf tuan, saya benar-benar tidak mempunyai uang." Kemudian salah seorang dari awak perahu itu berkata, "Baiklah, jika engkau tidak mau membayar ongkosmu, maka kami akan melemparkanmu ke laut." Kemudian para awak perahu ini beramai-ramai memegang kaki Malik bin Dinar dan hendak menjeburkannya ke lautan luas. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba saja muncul banyak ikan dari dasar laut ke atas permukaan air. Dan yang lebih anehnya lagi, para ikan-ikan tersebut di mulut mereka masing-masing membawa 2 keping uang emas dinar. Malik bin Dinar kemudian mengulurkan tangannya mengambil kepingan uang emas dinar itu dari salah seekor ikan yang mendekatinya. Kemudian uang itu diberikan kepada para awak perahu tersebut. Melihat kejadian yang aneh luar biasa tersebut dengan mata kepalanya sendiri, maka membuat mereka sangat terpana dan sangat terkejut. Mereka merasa terpukau dan mereka gemetar dan berlutut meminta maaf kepada Malik bin Dinar. Setelah diketahui kewaliannya oleh banyak orang di perahu tersebut, lalu Malik bin Dinar kemudian pergi dari perahu tersebut dengan cara berjalan di atas air. Yang lebih anehnya lagi, ia sama sekali tidak basah dan juga tidak tenggelam. Subhanallah, ini sangat luar biasa sekali. Sejak kejadian itulah kemudian beliau dinamakan Malik bin Dinar. Malik bin Dinar kemudian menjadi tokoh ulama besar dari kalangan ahli zuhud dan ahli ibadah yang sangat dihormati. Beliau adalah seorang ahli fikih dan seorang imam besar, dan juga menjadi pemberi nasihat di Masjid Kufah. Pada suatu hari ia hendak mengisi sebuah ceramah yang dihadiri oleh banyak sekali jamaah yang sangat antusias ingin mendengarkan ceramahnya. Karena pada hari sebelumnya Malik bin Dinar berkata kepada mereka bahwa beliau akan menyampaikan sesuatu yang belum mereka ketahui tentang sebuah rahasia besar di masa lalu dan tentang sesuatu yang wajib mereka ketahui.
Didorong oleh rasa penasaran para jamaah tentang rahasia apa yang akan disampaikan oleh beliau ini, maka membuat jamaah yang hadir pada saat itu sangat banyak sekali, bahkan sampai berdesak-desakan untuk sekedar mendengarkan tausiah dari ulama yang mereka cintai dan mereka kagumi, yakni Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar kemudian memulai membuka ceramahnya dengan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta berdoa kepada semua para jamaah yang telah berhusnuzon atau berprasangka baik kepada beliau. Para hadirin yang saya hormati, sebelumnya saya telah menyampaikan bahwa insya Allah saya akan bercerita tentang seorang hamba yang butuh kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ada sesuatu di dalam diri saya yang tidak kalian ketahui, sementara saya dan Allah mengetahuinya, dan ternyata kalian semua selalu berbaik sangka kepadaku. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kalian semua. Kemudian Imam Malik bin Dinar memulai ceritanya. Dikisahkan ketika Malik bin Dinar masih muda, ia menjadi seorang polisi yang ditugaskan untuk menjaga pasar. Ia menjadi polisi yang kejam dan sewenang-wenang. Banyak orang yang tak berdosa telah ia zolimi dan ia sakiti. Dulunya Malik bin Dinar adalah seorang yang sangat gemar maksiat. Ia hobi minum khamar dan membela orang yang salah. Asalkan orang tersebut mau menyenangkan hatinya, maka walaupun salah ia akan dibela. Ia juga bersikap tidak adil dalam menyelesaikan persoalan jual beli yang ada di pasar. Pada suatu hari ketika Malik bin Dinar sedang berjalan-jalan di pasar, tiba-tiba ia bertemu dengan dua orang yang sedang bersengketa atas sesuatu perkara. Yang satu adalah pihak penjual barang, sementara yang satunya adalah pihak pembeli barang. Pihak penjual barang bersikeras mematok harganya setinggi mungkin tanpa bisa ditawar, sedangkan pihak pembeli berusaha keras untuk menawar barang tersebut semurah mungkin. Karena semua penjual di pasar itu sering memberikan upeti kepadanya, maka otomatis Malik bin Dinar selalu berpihak kepada para penjual atau kepada para pedagang. Melihat hal tersebut, maka ia langsung membentak sang pembeli dan hampir saja menghajar sang pembeli ini dengan tongkatnya. Untung saja hal tersebut dicegah oleh orang yang berada di situ. Beberapa saat kemudian Malik bin Dinar termenung sambil memandangi sang pembeli ini. Ternyata ia adalah seorang yang rambutnya sudah putih dan beruban. Dari tampilan wajahnya terlihat orang tua itu adalah seorang yang baik. Lalu orang tua itu mengangkat tangannya menunjukkan isyarat agar Malik bin Dinar bersabar dulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Lalu ia kemudian menjelaskan duduk persoalan di antara mereka. Entah karena apa, seumur-umur baru sekali inilah sang polisi bengis Malik bin Dinar ini mau mendengarkan pengaduan seseorang. Kemudian orang tua pembeli itu berkata, "Saya pernah mendengar hadis dari Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana beliau bersabda bahwa apabila seorang di antara kalian pergi ke pasar lalu ia membeli sesuatu yang dapat menggembirakan anak-anak perempuannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melihat kepadanya." Maka berdasarkan hal itu, saya yang baru saja pulang dari sebuah perjalanan bermaksud mampir dulu ke pasar ingin membeli buah tangan atau oleh-oleh untuk menyenangkan hati ketiga putriku. Saya berharap agar Allah Subhanahu wa taala memandang kepadaku. Mendengar ucapan orang tua ini, maka hati Malik bin Dinar menjadi bergetar. Ucapannya ini sangat membekas di dalam hatinya yang paling dalam. Maka Malik bin Dinar kemudian berkata kepada sang penjual agar mau menjual barangnya tidak terlampau tinggi. Kemudian karena sang penjual ini tidak berani kepada Malik bin Dinar, maka ia menurut. Lalu barang-barang yang diinginkan oleh orang tua pembeli tadi itu diborong semua oleh Malik bin Dinar dan diserahkan kepada sang pembeli ini. Sang pembeli ini merasa sangat senang hatinya lalu mengucapkan banyak terima kasih. Kemudian Malik bin Dinar berpesan kepada orang tua itu bahwa mintakan doa untukku kepada anak-anak perempuanmu. Hari berganti hari, namun cerita orang tua tersebut masih saja terngiang dalam pikiran Malik bin Dinar. Ia berpikir bagaimana bahagianya jika berumah tangga dan memiliki anak. Hingga pada suatu hari di toko penjualan budak, Malik bin Dinar melihat ada seorang wanita yang cantik yang dijual di pasar tersebut. Melihat kecantikan budak wanita itu membuat Malik bin Dinar jatuh cinta sehingga ia kemudian membelinya dan menikahinya. Malik bin Dinar benar-benar mencintai istrinya, maka kehidupan rumah tangganya sangat bahagia hingga akhirnya ia sangat senang sekali ketika dikaruniai seorang anak perempuan yang sangat cantik yang diberi nama Fatimah.
Kehadiran buah hati tercintanya ini perlahan mulai menyadarkan keimanan Malik bin Dinar, karena setiap kali Malik bin Dinar memegang gelas khamr, maka sang anaknya tersebut mendekat kemudian menyingkirkan minuman itu hingga tumpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala rupanya sudah mengatur semuanya, sehingga Malik bin Dinar benar-benar sudah bertobat dan tidak lagi menjalani kehidupannya yang kelam seperti dulu. Ia sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua karunia dan kebahagiaannya tersebut. Namun sayangnya saat kebahagiaan itu mulai meraja dalam jiwanya, namun ternyata sang duka pun datang tanpa diminta. Beberapa saat kemudian istrinya wafat dipanggil oleh Tuhan Sang Pencipta. Hal ini membuat Malik bin Dinar kian merasa sangat bersedih, apalagi melihat nasib anak perempuannya yang bernama Fatimah ini yang terpaksa harus menjadi seorang piatu. Namun Malik bin Dinar tidak berputus asa. Ia masih memiliki anaknya tercinta yang menjadi satu-satunya sumber kebahagiaannya. Ia memutuskan tidak menikah lagi, dan dalam keadaan yang tidak beristri selama 2 tahun, ia menumpahkan seluruh perhatian dan kasih sayangnya hanya untuk mengurus anak perempuannya yang merupakan satu-satunya harta yang paling berharga dalam kehidupannya. Hingga pada suatu hari ketika Malik bin Dinar pulang kerja, ia mendapati anaknya sedang terbaring sakit. Hatinya sangat panik melihat keadaan putrinya saat itu. Maka dengan berlari ia segera langsung keluar rumah mencari obat. Bahkan ia telah memanggil banyak dokter dan tabib untuk menyembuhkan sakit anaknya ini. Akan tetapi rupanya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bisa ditawar atau ditunda lagi. Putri kesayangannya ini akhirnya wafat, telah pergi meninggalkannya seorang diri. Malik bin Dinar pun mendekap erat tubuh putri semata wayangnya ini, sembari terus berdoa dan berharap agar anaknya tersebut bisa hidup kembali. Ia terus berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar berkenan menghidupkan kembali anaknya tersebut. Tubuh putrinya basah kuyup kena derayan air matanya, namun tubuh mungil itu masih tetap terbujur kaku, tidak bergerak. Malik bin Dinar kemudian meraung memanggil nama anaknya dengan penuh lara disertai hatinya yang begitu galau. Akhirnya Malik bin Dinar pasrah pada takdir pahitnya ini. Kemudian ia menguburkan putri tunggalnya tersebut. Imannya yang setebal tisu itu pun kian merapuh, membuatnya terjun kembali kepada dunia yang kelam yang penuh dengan kegelapan. Malik bin Dinar kemudian kembali mendatangi kedai minuman khamr sebagai tempat pelarian atas takdir pahit yang telah menimpanya. Akhirnya ia kembali meminum khamr dan menghabiskan waktunya dalam lembah yang hitam. Ia benar-benar ingin melupakan kesedihannya, namun sejatinya tetap saja tidak bisa. Ia terus merasakan betapa beratnya musibah yang melandanya, yang membuatnya terbelenggu dalam kesepian dan kesendiriannya. Kesedihannya pun berubah menjadi dendam yang membara, seolah-olah ia ingin membalaskan sakit hatinya kepada semua orang, yang seolah-olah merekalah yang telah merampas istri, anak, dan kebahagiaannya. Atau bisa juga Malik bin Dinar berpikir agar semua orang juga bisa merasakan sebuah takdir yang pahit yang sama seperti yang ia rasakan. Maka sikap bengis dan kejamnya kembali kambuh kepada semua orang di pasar. Bahkan ketika Malik bin Dinar melihat ada seorang perempuan yang membawa sedikit makanan, maka ia merampasnya secara paksa. Hatinya benar-benar sudah membeku. Ia sudah tidak mau menghiraukan lagi tangisan dan ratapan anak kecil yang ia zolimi. Bentuk ketidakpuasan akan takdir Tuhan, maka dalam hatinya berkata, ketika Tuhan mentakdirkan buruk dalam kehidupannya, maka Tuhan juga harus mentakdirkan buruk juga kepada semua orang agar mereka sama-sama merasakan kepahitan hidup ini. Kemudian pada suatu hari bertepatan dengan malam nisfu Sa'ban, Malik bin Dinar pulang ke rumah lebih awal daripada biasanya. Lalu ia tidur dan bermimpi hari akhir telah tiba, di mana sangkakala sudah ditiupkan dan semua manusia kemudian dikumpulkan termasuk dirinya. Namun tiba-tiba saja ia mendengar suara yang menakutkan yang berasal dari belakangnya. Maka dengan sesegera mungkin ia kemudian menoleh ke arah sumber suara tersebut. Dan betapa kaget bukan kepalang Malik bin Dinar karena ia melihat ular besar yang sedang mendesis dan menganga membuka mulutnya. Percikan api pun berhamburan dari matanya dan dari mulutnya.
Tiba-tiba saja ular besar itu kemudian mengejar Malik bin Dinar. Sontak saja hal itu membuatnya merasa sangat takut, maka ia pun segera berlari dengan sangat kencang sebisanya menghindari kejaran ular besar tersebut. Namun sang ular besar ini ternyata terus saja mengejarnya kemanapun ia pergi. Lalu Malik bin Dinar kemudian bertemu dengan seorang lelaki tua yang lemah. Kemudian ia segera berkata kepada lelaki tua itu, "Tolonglah aku Tuan, selamatkan aku dari ular itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkanmu." Namun orang tua yang dimintai bantuan ini justru menangis dan mengeluhkan tentang keadaannya yang begitu lemah dan tidak mampu berbuat apa-apa. Kemudian ia berkata, "Cepatlah lari nak, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mendatangkan sesuatu yang dapat menyelamatkanmu dari ular besar tersebut." Dengan bergegas kemudian Malik bin Dinar segera berlari kencang ke puncak neraka. Hampir saja ia terjatuh ke jurang neraka tersebut. Sedangkan ular besar tersebut terus saja memburunya dari belakang. Tiba-tiba saja ada suara yang berteriak, "Kembalilah dari tempat ini, kamu bukan penduduk neraka." Malik bin Dinar kemudian memutar balik, sedangkan ular besar itu terus saja mencarinya. Ia kembali berlari kemanapun tak tentu arah. Kemudian ia berjumpa lagi dengan orang tua itu, dan ia kembali memohon belas kasihan kepada orang tua itu agar mau menolongnya. Namun orang tua itu tetap berkata hal yang sama, yakni ia juga mengeluhkan tentang ketidakmampuannya dan kelemahannya untuk menghadapi ular besar yang menakutkan itu. Kemudian orang tua itu berkata, "Wahai nak, pergilah engkau ke gunung itu, karena di dalamnya ada titipan kaum muslimin. Jika engkau memiliki titipan di sana, maka dia akan menolongmu." Malik bin Dinar kemudian memandang sebuah gunung yang ditunjukkan oleh orang tua itu. Gunung itu bersinar dan terbuat dari perak. Di sana terlihat banyak tabir yang diberi daun pintu yang terbuat dari emas yang berwarna merah yang sangat berkilau. Di atas daun pintu itu terdapat tabir yang terbuat dari sutra yang indah dan menyilaukan mata. Tanpa membuang waktu yang lebih lama lagi, maka Malik bin Dinar segera berlari ke arah gunung tersebut. Sedangkan ular besar itu terus saja mengikutinya dari belakang. Setelah sampai di gunung tersebut, kemudian ia mendengar suara malaikat yang berteriak, "Angkatlah tabir-tabir dan bukalah pintu-pintu." Kemudian tabir-tabir itu terangkat dan pintu-pintu yang tadinya tertutup itu kemudian terbuka. Kemudian Malik bin Dinar melihat banyak anak kecil seperti rembulan. Sementara ular besar itu semakin mendekat kepadanya. Lalu sebagian anak-anak kecil ini kemudian berteriak, "Celakalah engkau, cepat naiklah kalian semua, sungguh musuhnya telah dekat dengannya." Malik bin Dinar melihat anak-anak kecil itu datang bergiliran. Tiba-tiba saja ia melihat putrinya yang bernama Fatimah yang telah wafat. Fatimah menatap wajah ayahnya sembari menangis. Kemudian ia berkata, "Ayahku, ayahku, demi Allah itu ayahku." Melihat putri kesayangannya ini, maka rasa takut Malik bin Dinar seolah-olah sirna. Kemudian ia melompat melesat bagaikan kilat dengan sesegera mungkin menghampiri putrinya ini. Maka dalam sekejap ia sudah berada di samping putrinya. Tangan kiri Fatimah kemudian memegang tangan kanan ayahnya, sementara tangan kanan Fatimah dibentangkan ke arah ular besar yang sejak tadi mengejar ayahnya ini dengan posisi tangan seperti menyetop. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Ular besar itu pun ketakutan dan segera pergi tunggang langgang. Malik bin Dinar benar-benar merasa sangat letih setelah berlari sekian lama. Maka ia kemudian mendekap erat putrinya ini. Air matanya membasahi pipinya. Ia tidak ingin berpisah lagi dengan putri kesayangannya ini. Kemudian Malik bin Dinar menarik tangan putrinya ke arah janggutnya dan mengajaknya bergurau seperti dulu. Kedua matanya yang indah dan teduh memandang ayahnya ini dengan tatapan mata penuh kasih sayang. Kemudian ia berkata, yang mana perkataannya ini adalah sebuah ayat Al-Quran, surat Al-Hadid ayat ke-16. "Wahai ayahku, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka?" Mendengar ayat ini, kemudian Malik bin Dinar menangis sejadi-jadinya. Belum pernah sebelumnya ia menangis seperti itu. Kemudian Malik bin Dinar bertanya lagi, "Apakah engkau mengetahui Al-Quran, wahai anakku?" Lalu Fatimah menjawab, "Kami lebih tahu tentang Al-Quran daripada engkau." Kemudian Malik bin Dinar melanjutkan pertanyaannya lagi, "Jelaskan kepadaku tentang ular besar yang hendak memangsaku itu. Siapakah dia?" Kemudian Fatimah menjawab, "Ular besar itu adalah amal burukmu yang keji yang engkau perkuat dan engkau buat sendiri. Maka ia berbalik ingin memangsamu dan menginginkanmu masuk ke dalam neraka jahim." Lalu Malik bin Dinar kemudian bertanya lagi, "Lalu nak, kakek tua tadi itu siapakah dia?"
Kemudian Fatimah menjawab, kakek tua itu adalah amal baikmu dan engkau sendirilah yang telah melemahkannya hingga ia tidak mampu menolong dirimu. Malik bin Dinar kemudian berkata lagi, wahai anakku, di gunung ini banyak anak-anak dan apa yang sedang kalian lakukan di tempat ini? Kemudian Fatimah menjawab, anak-anak kaum muslimin berdiam di sini sampai hari akhir. Kami menanti kalian datang dan kami akan memberikan syafaat untuk kalian. Tiba-tiba saja Malik bin Dinar terbangun dari tidurnya. Keringat sebesar bulir-bulir biji jagung pun keluar membasahi tubuhnya. Ia tidak mampu bergerak sama sekali. Maka dalam keadaan seperti ini, Malik bin Dinar kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia benar-benar ingin bertobat dengan taubatan nasuha. Ia sudah bertekad bulat untuk memurnikan niatnya kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari-hari pertama Malik bin Dinar memulai pertaubatannya, ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai perasaan yang sangat takut luar biasa. Di dalam benaknya terlintas dengan jelas sosok ular besar yang menyemburkan api yang mengejarnya kemanapun ia pergi. Benar-benar sebuah hal yang sangat menakutkan. Setiap hari perasaannya dihantui rasa cemas dan ketakutan pada bayangan ular besar di dalam mimpinya tersebut. Maka ia memutuskan untuk lebih sering bertafakur menyendiri dan membatasi pergaulan dengan orang banyak. Pada saat itu terjadilah musim kemarau yang sangat panjang. Karena tidak adanya hujan yang turun ke muka bumi, maka sawah dan ladang dan juga perkebunan pun menjadi kering. Maka musim paceklik pun kian melanda dengan ditandai menipisnya bahan makanan dan sumber mata air, maka membuat banyak orang kelaparan dan kehausan. Pada suatu hari seperti biasa Malik bin Dinar sholat di musola. Dan setelah selesai mengerjakan ibadah sholat, ketika semua jamaah telah pergi, maka ia tetap di musola itu dan melanjutkan berzikir memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika musola itu telah sepi, tiba-tiba saja datang seorang lelaki berkulit hitam yang mana kedua betisnya ini kecil dan perutnya pun buncit. Setelah memasuki musola itu, sang lelaki ini menjalankan sholat sunnah 2 rakaat, kemudian menengadahkan kedua tangannya dan berdoa, ya Allah ya Tuhanku, sampai berapa banyak engkau menolak doa-doa hambamu mengenai sesuatu yang tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisimu. Ya Allah, saya bersumpah kepadamu berkat cintamu kepadaku agar engkau segera memberikan siraman hujan kepadaku sekarang juga. Malik bin Dinar yang sejak tadi mendengarkan orang ini berdoa, maka ia merasa heran dengan doa yang dipanjatkan orang tersebut. Tiba-tiba saja keajaiban pun terjadi. Belum juga lelaki tersebut menutup doanya, tiba-tiba saja hujan lebat pun turun ke muka bumi membasahi tanah yang kering. Hujan yang begitu deras dan lebat di saat musim kemarau. Ketika lelaki tersebut hendak pergi dari musola tersebut, lalu Malik bin Dinar segera menghampirinya sembari berkata, kamu ini siapa? Berani berdoa seperti itu kepada Tuhan? Apa kamu tidak malu mengatakan berkat cintamu kepadaku? Dari mana kamu tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintaimu? Kemudian orang itu menjawab, wahai orang yang berprasangka buruk yang menyibukkan diri sendiri dan melalaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di manakah saya pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hanya saya sendiri yang mengesakannya? Tidak ada yang lain. Dia tidak akan melakukan hal itu melainkan cintanya kepadaku. Bukankah engkau tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas akan pengampunannya dan sungguh besar cintanya kepada para hamba-hambanya? Bukankah engkau pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 43 yang berbunyi, Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Setelah berkata demikian, lalu orang itu pergi meninggalkan Malik bin Dinar yang masih saja terpaku dalam keadaan kebingungan. Dan sejak saat itu ia benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa dihantui oleh perasaan takut kepada ular besar dalam mimpinya tersebut. Dalam ceramahnya itu kemudian Malik bin Dinar berkata, wahai manusia, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala maha pengasih lagi maha penyayang.
Bergembiralah engkau dengan meraih rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampaikanlah kabar gembira ini kepada semua orang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kalian. Seandainya saja kalian semua mengetahui betapa besarnya kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kalian semua, maka niscaya kalian tidak akan pernah berbuat maksiat kepadanya. Namun pertanyaannya adalah, apakah kalian semua cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai manusia? Jika benar demikian, maka ketahuilah tanda-tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu berzikir kepadanya secara istiqomah. Sebab orang yang cinta kepada sesuatu, niscaya orang tersebut pastilah sering menyebut-nyebutnya. Barang siapa yang tidak merasa nyaman berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh ilmunya dangkal dan sia-sia sajalah umurnya. Maka daripada itu, wahai saudaraku, marilah kita semua sekalian bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai hamba-hamba Allah. Para sahabat-sahabatku, hikmah yang bisa saya sampaikan dari kisah ini itu adalah tentang sebuah ujian yang Allah turunkan kepada manusia. Sesungguhnya Allah itu menguji keimanan manusia sejauh mana. Kadangkala kita ditimpa sebuah musibah, sebuah ujian yang mungkin itu pahit yang harus kita terima. Namun percayalah para sahabat-sahabatku, bahwa ada hikmah dan sebuah kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak ajarkan kepada kita di balik semua kejadian yang buruk tersebut. Maka tetaplah husnuzon atau berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama prasangka hambanya. Jika hambanya ini berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka takdirnya pun akan menjadi baik. Namun juga sebaliknya para sahabatku, jika kita berprasangka buruk atau suuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya takdir buruk juga akan menimpa kita. Kemudian hikmah yang kedua adalah betapa cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini mencintai kita semua sekalian. Namun kita tidak pernah memahami, namun kita tidak pernah mengerti, namun kita tidak pernah menyadari betapa cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menutupi aib kita semua sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita sekalian, kendati kita senantiasa melakukan dosa-dosa yang sama dan terus berulang-ulang. Namun pintu tobat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuka begitu luasnya. Maka dari itu sahabat-sahabatku, sedulurku semua sekalian, hendaklah kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai kita, maka kita juga harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara berzikir, dengan cara beristiqomah berzikir, dengan cara beribadah, dengan cara bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan segala macam bentuk larangannya dan menjalankan segala macam bentuk perintahnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengabulkan doa-doa kita semua sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan kepada kita semua sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.